Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya sederenge kesuwun disukani kesempatan kula santrine santrine Buya saking Sukawera. Buya kula tanglet wiridan zikir kalian amalan terus ujungnya istiqomah niku kepripun napa bedane wiridan kalian zikir kalian amalan niku ujung-ujungnya kula istiqomah. Pertanyaan nomor kali Buya, kula niki tiang awam umur 60 kepala 60 pun masih dengeraken musik hari kerja, jadi tiang awam beneran Buya. Niki kula niku ibadah teng Gusti Allah niku karena saya sehari-hari ini penerima jasa. Kalau penerima jasa itu biasanya bekerja dulu yang baik baru akan dapat hasilnya. Nah itu saya terapkan di sehari-hari. Saya bekerja beramal dengan yang baik. Kata Buya kalau hari Kamis mungkin terbaik, tapi kalau udah hari Minggu Senin lemah lagi gitu. Biasa kajian mekoten. Dados kepripun kula mboten saya tidak pernah mengharapkan apapun. Yang penting saya bekerja keras dengan baik, dengan ilmu. Apakah itu memang surga ya kula mengharapkan surga, mengharapkan yang terbaik, husnul khotimah. Tapi saya tidak ke situ. Saya yang penting bekerja lebih baik, itu urusan Allah akhirnya. Niku kepripun Buya hukumnya atau niku tiang awam mekotenku sampun apa mboten sae koten mekoten pertanyaannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang ada terminologi ya, terma yang mungkin belum banyak dipahami orang. Ya. Beda antara wirid, zikir, amalan, istiqomah dan sebagainya. Itu punya istilah-istilah yang berbeda. Wiridan itu adalah bacaan-bacaan rutin. Apakah basmalah, apa fatihah, apa subhanallah, apa la hawla wala quwata, atau asmaul husna dan sebagainya, yang dibaca pada frekuensi yang sama, pada waktu yang sama, ya kan begitu. Artinya dilakukan dengan jumlah bilangan tertentu. Dan biasanya wiridan itu adalah dikaitkan dengan jumlah vibrasi pada setiap huruf itu yang kita ucapkan, kita hitung berapa nilai vibrasinya. Timetable atau juga jadwal bilangan itu semua orang mungkin banyak hafal. Abajadun hawazun hatta yakum lamanun. A itu 1, ba itu 2, ja itu 3, abajadun 4, ha itu 5. Jadi kalau kita disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim, nah kita hitung ba-nya berapa, sin-nya berapa, mim-nya berapa, alif lam berapa, ha berapa, alif lam ra ha mim nun berapa, itu semuanya muncul 386.
Maka wirid itu adalah seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 setiap habis sholat fardu atau setiap malam tergantung. Nah, ketika dibaca dalam jumlah bilangan tertentu, itu yang disebut dengan wirid. Jamaknya adalah aurad. Tapi kalau zikir itu tidak dibatasi dengan waktu dan tidak dibatasi dengan bilangan. Ya, bisa malam, bisa siang, bisa dengan duduk, bisa dengan berdiri, bisa dengan berbaring, bisa dengan sambil goreng ayam, sambil nyisir bawang, sambil masak, sambil nyusuin anak, sambil meluk suami dan sebagainya, nggak ada urusan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa qalu subhanaka ma khalaqta hadza batila wa qina adzabannar. Otaknya aktif, hatinya selalu berpikir, selalu merindukan Tuhan. Itu namanya zikir. Kalau zikir nggak jadi dong. Masa seseorang kekasih, aku rindu kepadamu sehari 3 kali, ya nggak lucu. Kalau rindu tuh tengkurap kaya ning esor, meluma kaya ning miring kaya ning merem manjeng mata. Ya kan seperti itu. Ya, ada lagu di dangdut tuh, aku rindu kamu sehari 3 kali. Nggak lucu dong, masa rindu 3 kali. Nah itu jadi bedanya wirid dengan zikir. Kalau zikir itu adalah kerja hati, tidak mesti diucapkan. Asal kita merindukan, kita ingat kepada Allah, itu namanya berzikir. Kita berpikir, ya termasuk tafakkur, itu masuk dalam wilayah zikir juga. Masuk laboratorium mencari vaksin untuk penyakit atau virus corona, ya sampai berbulan-bulan, itu juga termasuk berzikir. Ya, kita menguji padi, bagaimana kira-kira ke depan, karena manusia makin banyak, sawah makin sempit, ya makin banyak karena melahirkan orang nggak pernah berhenti, kawin terus kawin lagi. Iya, tanahnya berkurang untuk jalan raya, jalan tol, bangunan rumah, pabrik, akhirnya lama-lama habis. Lalu makanya dari mana? Nah, bagaimana kira-kira jangan 3 bulan 10 hari panennya padinya, kira-kira 2 bulan sudah panen, kan gitu. Makin banyak bentuknya lagi, diupayakan kira-kira sebulan panen, bagaimana caranya? Gampang caranya kok, kalau mau meneliti mah. Di setiap petakan padi itu selalu ada 1-2 padi yang tumbuh lebih dulu, betul nggak? Yang paling tinggi sekali langsung berbuah, yang lain baru matang, ini sudah berbuah. Itu dipisah, dijadikan bibit, tanam lagi. Nanti di antara yang paling unggul, paling dulu keluarnya, dipisah lagi, jadi bibit lagi. Lama-lama sebulan panen kok. Nggak lama, paling 7 tahun kita bereksperimen seperti itu. Ya, itu salah satu. Itu apa? Itu tafakkur. Itu maksudnya dalam wilayah zikir juga. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tafakkur itu bukan melongo melihat, tapi ya menguji coba dan sebagainya, bereksperimen. Kemudian kalau amalan itu bisa dua-duanya, atau salah satunya ada zikirnya atau ada wiridnya, atau wiridnya juga zikirnya juga, tapi ada tambahan perbuatannya, itu amalan. Umpamanya kalau hari Kamis bikin bubur merah, bubur putih, itu ada amalannya, ada yang dilakukannya, ada yang dibaca, ada yang dibakar, ada yang
atau seperti apa ziarah makam Wali Sanga, ya kan, itu termasuk amalan-amalan. Termasuk juga biasakan mandi kembang 7 gitu. Iya. Ya, kemudian sumurnya 7 macam sumur gitu. Itu. Ini hal yang semacam ini punten ya, kadang-kadang saya melihat enggak, saya tidak menyalahkan ya. Musyrik itu, bid'ah itu, musyrik itu. Ngapain kembang 7 warna? Apa hubungannya? Enggak ada dalam sunahnya. Wah, segala macam. Ya. Apa itu? Buya Sakur bikin jimat, itu musyrik itu. Kenapa kita pada Allah ya pakai bawa jimat segala macam? Iya, jadi jimat itu musyrik. Saya nggak menyalahkan. Nabi Musa punya jimat nggak? Punya. Apa jimatnya? Tongkat. Musyrik nggak? Dilemparkan jadi ular, hebat nggak? Hebat. Pukulkan ke lautan, terbelah lautannya, hebat nggak? Hebat. Musyrik nggak Nabi Musa? Ya udah nggak usah tongkat lagi. Ya Allah, belahlah lautan, belah segitu, nggak usah pakai tongkat lagi. Segimana orang mikir itu? Nabi Sulaiman pakai cincin, musyrik nggak Nabi Sulaiman? Iya. Nabi Sulaiman juga belajar dari setan, musyrik nggak? Enggak. Iya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatinu kafaru. Yang kafir mah setannya, Sulaiman mah enggak. Sekalipun dia itu mendapat ilmu dari setan. Terus gimana? Ya itu persoalannya. Ya. Ya, saya nggak mengerti lah. Saya tidak menyalahkan, ya udah kalau Anda yakin begitu sudah bagus, silakan. Tapi ya tolong jangan mengkafir-kafirkan orang dong. Ya, kalau Anda yakin itu kafir, Anda jangan lakukan. Tapi jangan mengkafir-kafirkan orang. Kalau Anda yakin bahwa kunut itu bid'ah, Anda jangan kunut. Tapi jangan memukul orang yang lagi kunut. Dipukul punggungnya. Apa ini bid'ah? Sini mana lagi? Masa orang lagi sholat dipukul? Nah itu, jadi artinya amalan-amalan itu berupa banyak perbuatan-perbuatan. Adapun istiqomah itu adalah kedisiplinan waktu dalam mengamalkan baik wirid ataupun dzikir tepat waktu, itu istiqomah semuanya itu. Kemudian pertanyaan terakhir bahwa ibu nggak usah cemas ya, karena banyak kiai yang mengharamkan musik, mengharamkan gitar, mengharamkan piano, itu alatul malah itu haram. Jadi kalau alat-alat musik itu haram, gambar-gambar haram, patung haram, ini haram. Melihat wajah perempuan haram, melihat laki-laki haram, harus memejamkan mata. Saya tidak bisa terbayangkan bagaimana kehidupan bermasyarakat ketika saya harus tutup mata ketika ada perempuan. Di Al-Quran ada, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman laki-laki, tutup mata ketika melihat perempuan. Di ayat yang lain, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada perempuan beriman, tutup matanya ketika melihat laki-laki. Kita tidak boleh berhubungan, dipisah. Ya, seperti itu. Jadi artinya bahwa ini mungkin ada persepsi bahwa kalau engkau ingin menjadi muslim yang hebat,
yang benar adalah mengikuti satu golongan yang dijamin selamat, namanya ahli sunnah wal jamaah, di antara 72 golongan yang sesat. Jadi orang Nasrani, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, umat Islam 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illal wahidah, kecuali satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang kulakukan dan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku. Jadi kalau pengen jadi muslim yang baik, pola hidupnya mengikuti Nabi dan sahabatnya di abad ke-7. Udah, mobilnya buang, naik onta, sikat gigi udah buang pakai siwak, ceboknya jangan pakai tisu, pakai batu lagi, pakai bajunya baju kulit lagi, kulit kambing lagi, tidurnya di tenda-tenda, itu yang paling hebat. Ngeri nggak? Ngeri. Kita diajak hidup dengan pola hidup abad ke-7. Kakek kita sekarang menginjak abad 21. Tetapi saya tidak menyalahkan. Kalau engkau yakin seperti itu, silahkan lu naik otak, pakai sorban, pakai jubah, bawa siwak, bawa tasbih. Ya, apa-apa. Silahkan lakukan. Itu hidup Anda. Tapi Anda jangan memaksa orang lain seperti diri Anda. Iya dong. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ini persoalannya. Musik haram. Apalagi ya banyaklah bedah plastik haram. Masa orang yang hidungnya pesek dioperasi biar mancung haram? Memang nggak boleh orang cantik. Memang nggak boleh orang cantik. Harus jelek gitu. Ya ini kan kontraproduktif. Kontraproduktif. Oke, tidak masalah. Tetapi ibu nggak usah sedih hati kalau masih senang musik, nggak ada masalah. Saya bertanya, lagunya Chrisye, ya, yang membuat kita terharu, lagu-lagunya Bimbo, lagu-lagunya siapa? Ebit, ya, lagu-lagunya Celine Dion, begitu enaknya lagu, diharamkan. Malah ada hadis-hadis yang mereka sampaikan, orang yang makannya dari nyanyi masuk neraka. Iya kan? Jadi saya bertanya, mendengarkan lagunya Celine Dion yang segitu indahnya haram. Tapi kalau mendengarkan orang mencaci maki sesama umat, kafir, bid'ah, musyrik, ada pahalanya gitu. Ada pahalanya gitu. Kafir, bid'ah, musyrik, neraka, itu ada pahalanya. Kalau lagu yang indah yang menggerakkan kalbu kita, itu haram gitu. Nabi Daud itu pemain harpa kok, dan banyak para nabi-nabi juga pemusik. Itu aja. Raja Yerusalem kalau lagi pusing kepalanya ngundang Nabi Daud, main harpa dong. Iya, dengan musiknya itu kalau sekarang namanya musik relaksasi ya, bisa menjadi tenang. Itu buat kita jadi tenang. Kok aneh? Aneh sama, iya aneh gitu. Ya udahlah, kita tidak bisa menyalahkan. Itulah seperti yang saya katakan kemarin, bahwa persepsi kita tentang Tuhan berbeda.
Itulah sebabnya banyak terjadi agama-agama yang bermacam-macam. Bahkan dalam satu agama sendiri juga terjadi perbedaan mazhab tentang persepsi Tuhannya yang berbeda-beda. Salah siapa? Tidak ada yang salah, karena Allah berkehendak seperti itu. Bahwa pluralisme kemajemukan adalah min sunnatillah, adalah hukum alam yang ditetapkan oleh Allah. Terima kasih. Ya.